Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibtidaun Nur Afifah. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6 kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data, letak data, dan ukuran penyebaran data. Nah, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Simak baik-baik ya teman-teman. Selanjutnya, yang pertama saya akan menerangkan tentang rata-rata hitung atau disebut dengan min. Rata-rata merupakan nilai yang mewakilkan kumpulan data, yaitu nilai yang kurang dari nilai itu, nilai yang lebih dari nilai itu, dan nilai itu sendiri. Min dari sekumpulan data adalah jumlah dari kumpulan bilangan dibagi banyak bilangan tersebut. Selanjutnya, rumus min. Untuk data tunggal dirumuskan seperti X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Nah, berarti X ini adalah kumpulan datanya. Data pertama, data kedua, data ketiga, sampai data ke N. Nah, untuk rata-rata ini adalah simbolnya X, dimana di atas ini ada tanda strip, maka X per atau nilai rata-rata sama dengan sigma X1 dibagi N. Nah, X1 ini adalah jumlah dari keseluruhan data dan N adalah banyak data. Keterangan di sini, X adalah rata-rata hitung, N adalah banyak data, dan X1 adalah data ke-1. Untuk data daftar distribusi frekuensi tunggal dengan frekuensi tunggal seperti tabel berikut ini. Rumusnya, X per sama dengan sigma F1 X1 dibagi sigma F1. X1 ini menyatakan nilai ujian dan F1 menyatakan frekuensi untuk nilai X1 yang bersesuaian. Berikutnya yaitu modus. Modus merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data, atau bila dilihat dalam data berbentuk tabel, modus merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak dalam suatu data. Contohnya, berapakah modus dari data 12, 34, 14, 34, 28, 34, 34, 28, dan 14. Bila diubah dalam bentuk tabel, maka X1 12 banyaknya 1, frekuensinya adalah 1. 14 banyaknya 2, maka frekuensinya 2. 28 banyaknya 2, maka frekuensinya 2. 34 banyaknya 4, maka frekuensinya 4. Modus dari data tersebut adalah 34 karena data atau frekuensinya yang paling banyak di situ adalah bernilai 34. Median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan berdasarkan bilangan terkecil ke terbesar. Contohnya 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9. Mediannya yaitu 6. Median itu adalah nilai tengah-tengah. Maka di sini contohnya nilai mediannya adalah 6. Contoh yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Mediannya sama dengan 4 ditambah 5 dibagi 2,
maka hasilnya 4,5. Yang diambil itu adalah nilai tengahnya, maka 4 tambah 5 dibagi 2, hasilnya 4,5. Ukuran letak data. Ukuran letak data biasanya ditanyakan dalam faktil. Faktil merupakan nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah teruntut menjadi beberapa bagian yang sama. Ukuran letak data terdiri dari kuantil, desil, dan persentil. Penjelasan yang pertama yaitu tentang kuartil. Kuartil adalah jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak sudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembagian disebut kuartil. Dalam kuartil dikenal istilah kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, atau median kuartil ketiga Q3. Penjelasan kedua yaitu desil. Desil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 10 bagian. Dan yang ketiga, penjelasan tentang persentil. Persentil adalah bilangan pembagian yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 100 bagian. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, jangkauan data atau disebut dengan range. Yang kedua, jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Yang ketiga, simpangan rata-rata. Dan yang keempat, simpangan buku. Yang pertama, jangkauan data atau disebut dengan range. Dengan menggunakan range, maka dapat diketahui gambaran secara kasar tentang variasi suatu distribusi data di mana nilai range ini sangat kasar karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang lain selain nilai ekstrimnya. Jangkauan data merupakan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu data. Penjelasan kedua dari ukuran data. Yang kedua yaitu jangkauan antara kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan antara kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, sedangkan simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Simpangan kuartil merupakan transformasi dari jangkauan kuartil yang digunakan untuk menjelaskan variabilitas, karena semi kuartil lebih terfokus pada pertengahan 50% dari distribusi sehingga kondisi kurang dipengaruhi oleh skor yang ekstrim. Penjelasan yang ketiga dari ukuran data. Yang ketiga yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata hitung nilai absolut simpangan untuk menutupi kekurangan dari nilai range. Maka bilangan dihitung nilai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata memperhitung nilai-nilai lain selain nilai ekstrim distribusi data. Penjelasan terakhir tentang ukuran data. Yang keempat yaitu simpangan baku. Simpangan baku ini paling banyak digunakan dalam ukuran penyebaran data. Dengan menggunakan simpangan rata-rata, hasil pengamatan penyebaran sudah memperhitungkan seluruh nilai yang ada pada data. Namun, karena dalam perhitungan menggunakan nilai absolut, maka tidak diketahui arah penyebarannya, sehingga perlu digunakan simpangan baku memuat nilai pangkat 2 dari skor simpangan. Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling diteliti. Nah, itu tadi penjelasan video dari saya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.